Shalom, Shalom. berjumpa kembali bersama kami The Same Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran Sahabat. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari pelajaran Sahabat yang ke-11 dengan judul Kemunduran. Dan di sini panelis Pak Fajar sudah hadir, sementara yang lain sedang berhalangan, tapi kita akan membahasnya selama 1 minggu ini. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertinggi dan di surga, kami bersyukur dan terima kasih padamu, karena kami boleh dapat berkumpul kembali untuk membicarakan firman-Mu. Kiranya apa yang kami bicarakan boleh berkenan di hadapan-Mu, Roh Kudus menyertai kami, agar semua yang kami bicarakan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan sebagai pendahuluan, saya akan membaca ayat hafalan kita di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, di sini ada cerita yang menarik ya. Satu hari ada seorang gadis sedang berjalan pulang dan waktu itu sudah gelap dan tiba-tiba hujan mulai muncul. Nah, si gadis ini karena hujan mulai muncul dia mempercepat perjalanannya ya. Tapi setetes hujan mengenai pipinya dan ditambah mempercepat langkahnya untuk dapat cepat pulang ya. Nah, ketika dia sampai rumah, bapaknya menanyakan gadis itu, "Kenapa kok kamu saya lihat tadi ketika hujan turun dan ketika ada geledek, kamu kok malah berhenti sebentar dan malah menghadap ke atas," gitu kan. Nah, si gadis itu menjawab, "Oh, aku berhenti dan melihat ke atas," jawab gadis itu, "karena Allah sedang mengambil gambarku." Nah, jadi bagaimana respon kita ketika saat badai kehidupan datang atau ketika kita mengalami kemunduran di dalam hubungan kita dengan Allah? Apakah kita menundukkan kepala saat hujan membasahi punggung kita, ataukah kita melihat ke atas dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah hadir saat kita mengarahkan wajah kita kepadanya? Dan selama 1 minggu ini kita akan mempelajarinya bersama-sama, dan kita ke topik selanjutnya di hari Minggu dengan judul Badai Kehidupan. Selama kita hidup tentu banyak problema-problema kehidupan kita atau masalah-masalah kita ya. Tapi tentu Tuhan tidak membiarkan begitu saja ya. Dan mari kita dengar penjelasan di topik hari Minggu ini oleh Pak Fajar. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Shift Ministry. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Simon begitu banyak ya. uh, Badai kehidupan yang kita alami di atas dunia ini. Nah, ada salah satu contoh yang menarik nih Pak Simon ya, yaitu peristiwa mengenai badai ya yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka menyeberangi Danau Galilea. Dan kita tahu ya ceritanya itu ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Tapi rupanya Yesus itu malah justru tertidur Pak Simon. Tertidur di dekat pengemudi di buritan itu. Jadi posisi buritan itu adalah tempat pengemudi mengarahkan kapal. Jadi kalau kita lihat di sini ya, Yesus itu berada di posisi pengemudi perahu. Namun Pak Simon, dia justru malah tertidur. Nah, setelah di tengah danau terjadi ada satu badai ya, badai yang sangat besar sekali. Sehingga menyebabkan murid-muridnya itu takut sekali mereka. Takut sekali. Bahkan mereka mengatakan, wah ini seakan-akan guru mereka itu membiarkan mereka binasa gitu ya. Takut. Akhirnya mereka membangunkan Tuhan Yesus. Dan singkat cerita, Yesus meredakan badai di Danau Galilea itu. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, Pak Simon? Kadangkala, seringkali kita itu menghadapi satu badai kehidupan, itu berusaha dengan kemampuan kita sendiri. Kadang-kadang kita justru menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa badai ini selalu datang menghantam kehidupan kita ini? Gantinya kita malah justru bertanya, memohon pertolongan kepada Tuhan ya. Tetapi mereka berusaha terlebih dahulu. Ini memang wajar ya, manusiawi bahwa ketika badai kehidupan itu datang, yang
yang dilakukan oleh kebanyakan orang adalah kita berusaha ya, berusaha secara pribadi. Bukan pertama kali adalah datang kepada Tuhan, meminta pertolongan dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan itulah yang akan memberikan pertolongan bagi kita. Nah, pelajaran yang bagus ini ya, yang diberikan kepada kita adalah ketika badai kehidupan kita, Pak Simon, menghantam ya, menghantam kehidupan kita, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita datang bersungkur di hadapan Tuhan dan percaya dengan iman bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Seperti halnya Tuhan mengendalikan badai di Danau Galilea. Tentunya Tuhan yang sama juga yang akan mengendalikan badai yang menghantam dalam kehidupan kita, Pak Simon, dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik pelajaran kita ke hari Senin dengan judul disembuhkan. Dan di dalam cerita ini dikatakan ketika Yesus sudah turun dari perahu, ada seorang kepala rumah ibadat, yaitu Yairus, meminta pertolongan untuk menyembuhkan anaknya. Tapi ada juga seorang perempuan yang sudah lama pendarahan menjamah jubah Yesus dan akhirnya sembuh. Dan kita dengar keterangan lebih lanjut tentang hal ini dari Pak Fajar. Iya, Pak Simon. Kita tahu betul ya, Pak Simon ya, tentang apa peristiwa ini ya. Jadi kepala rumah ibadah itu, yaitu si Yairus, dia punya anak perempuan dan dia berusaha untuk anak ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian dia meminta mencari Yesus dan memohon supaya Yesus itu datang menyembuhkan anak perempuan. Tetapi sebetulnya ceritanya bukan ke situ. Ada satu satu peristiwa yang kita bisa cermati, yaitu seorang perempuan yang mengalami pendarahan ya. Tidak main-main Pak Simon. 12 tahun ya, bukan waktu yang cukup singkat itu. Itu sudah cukup lama. Kita bisa merasakan penderitaan yang dialami oleh perempuan itu. Mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bayangkan ya, itu saya rasa badan sangat begitu lemas, tidak berdaya, kehilangan darah terus-menerus. Dan ini menyebabkan dia semakin terburuk dan tentunya ini membuat mental dia itu semakin terpuruk ya. Nah, satu kali dia itu mendengar, saya yakin dia pasti juga mendengar Pak Simon ya, bahwa ada seorang yang bernama Tuhan Yesus, yaitu Yesus gitu ya, yang sudah menyembuhkan orang-orang begitu banyak ya, banyak sekali. Sehingga terdengar di telinga dia. Jadi dia memiliki satu keyakinan bahwa ketika dia bertemu dengan Yesus, maka sakitnya itu akan dapat disembuhkan. Nah, yang menarik adalah ketika dia mengalami satu sakit penyakit, imannya bukan semakin mundur ya, tetapi malah justru semakin yakin bahwa dengan keyakinan kepercayaan ini bisa mengalahkan kelemahan dia. Saya yakin dia kan lemas ya, lemas, tidak berdaya, kemungkinan besar dia hanya tidur 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 di atas ranjang dan tidak berusaha untuk mencari pertolongan dan lain sebagainya. Tapi dia punya keyakinan Pak Simon, dia punya keyakinan untuk datang bertemu dengan Yesus. Meskipun dia lihat ya, ketika dia bertemu banyak sekali kerumunan yang mengelilingi Tuhan Yesus ya, tapi tidak menyurutkan niatnya dia untuk bertemu dengan Yesus. Banyak sekali yang berdesak-desakan. Kemudian singkat cerita, dia sudah berusaha, sudah dekat dengan Tuhan Yesus. Kemudian dia jamah karena dia yakin meskipun saya hanya menyentuh dan menjamah jubahnya itu, maka aku akan sembuh. Dan benar Pak Simon, ada satu kuasa yang mengalir, yang keluar dari Yesus itu menyembuhkan ya. Istilahnya kuasa inilah yang menyembuhkan perempuan ini. Nah, pertanyaan adalah gini, Pak Simon, apakah memang baju Yesus itulah yang menyembuhkan atau apa? Bukan, Mbak. Bukan, Mbak Simon ya. Tetapi karena iman dia memiliki satu keyakinan bahwa ketika dia menjamah jubah daripada Yesus, maka akan ada satu kesembuhan dan sakitnya itu akan hilang. Dan itu memang benar. Dan itu memang benar. Dan Yesus pun juga sempat katakan, siapa ini yang menyentuh jubah dia gitu kan. Sebetulnya pertanyaan Yesus ini adalah pertanyaan yang ya, pancingan ya sebetulnya. Kan begitu banyak orang-orang yang berkerumun Pak Simon. Bahkan mereka berdesak-desakan. Pasti kan tubuh Yesus itu kan ya didesak-desak, disentuh sama orang banyak ya.
Tapi dia bilang ada sentuhan yang lain itu ya, jamahan yang lain itu. Sehingga mengakibatkan ada satu kuasa yang menyembuhkan dari Yesus, itu keluar dari tubuh Yesus, kemudian menyembuhkan tubuh dari perempuan ini. Yesus pun juga pernah mengatakan kepada kita semua, Pak Simon, dalam Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, Pak Simon? Seringkali ya, ketika kita mengalami penderitaan, khususnya mungkin sakit penyakit yang ada pada kita, kita hanya cukup berbaring, kemudian kita menyalahkan keadaan, kita mungkin marah ya dengan kondisi seperti itu. Gantinya datang dan mencari kepada Tuhan Yesus, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Seringkali kita juga mengalami masa-masa yang sangat sulit. Kita kadang-kadang hanya menyalahkan diri kita sendiri, sehingga semakin memperburuk keadaan kita sendiri. Gantinya kita datang, kita bersemangat mencari Yesus, bahwa di dalam Yesus itu akan ada satu kesembuhan. Karena apa? Yesus sendiri sudah memberikan jaminan. Marilah kepadaku semuanya yang berbeban berat dan letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Janji inilah Pak Simon yang mesti harus kita pegang. Supaya apa? Supaya iman kita tidak undur. Tetapi kita tetap percaya dan berpegang teguh hanya kepada Tuhan saja. Demikian Pak Simon dan pemirsa di Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik selanjutnya di hari Selasa, yaitu Ayub. Dan kita tentu yang sudah sering belajar Alkitab mengetahui tentang cerita Ayub ini. Bagaimana dia dicobai, hartanya diambil, anaknya juga diambil, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dan kita dengar penjelasan lebih lanjut dari Pak Fajar. Selamat. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Lagi-lagi ada satu tokoh Alkitab ya. Ketika kita mengingat ya, kalaupun ada pertanyaan, siapa sih tokoh Alkitab yang mengalami kemunduran ya? Barangkali mungkin tokoh yang pertama yang terlintas di dalam benak kita adalah si Ayub ini ya. Kurang apa lagi? Coba Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Pencobaan, ujian yang harus dilewati oleh Ayub ini. Jadi Ayub ini memang orang yang saleh, tekun dalam doa, ya, saleh di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan pun memberikan kesempatan kepada setan ya untuk menguji dia. Bagaimana tingkat kesalehan dia maupun tingkat kesetiaan dia kepada Tuhan. Silahkan diuji, cuman jangan ambil nyawanya. Benar Pak Simon. Setan juga berusaha untuk ya istilahnya menghantam kehidupan dari Ayub itu sendiri. Nggak main-main loh. Harta bendanya itu terbakar, dirampok, anak-anaknya mati. Aduh, ini penderitaan yang harus dialami Ayub ini melebihi penderitaan semua orang ya. Bahkan dia sendiri Ayub sendiri pun harus mengalami mengalami sakit ya, sakit kusta atau sakit kulit gitu ya. Istrinya pun bahkan ya saking dia mengalami penderitaan yang sangat berat itu sampai menyarankan kepada Ayub supaya mengutuki Tuhannya, mengutuki Allah dan mati saja. Ini saya yakin istrinya pun juga sudah depresi yang sangat berat sekali ya. Dia harus mengalami tekanan batin ya. Dia tidak bisa sanggup bagaimana penderitaan yang dialami oleh keluarganya, khususnya kepada Ayub juga ya. Namun lagi-lagi ya Ayub tetap setia dalam hal ini ya, meskipun dia disuruh oleh istrinya untuk mengikuti Tuhan, dia tidak. Dan karena ya dia yakin bahwa dia tidak melakukan satu kesalahan di hadapan Tuhan ya, tapi justru ada tiga orang sahabatnya ini Pak Simon, tiga orang sahabat yang datang menjenguk ya, istilahnya melawat ya kepada Ayub. Mereka terkejut melihat keadaannya. Sebetulnya mereka melihat sangat miris sekali, rumahnya hancur, ya kan, harta bendanya hilang semua dirampok ya, kebakar, anak-anaknya meninggal, mati. Dia sendiri juga harus mengalami sakit penyakit. Tapi justru ketiga sahabatnya gantinya mereka ini memberikan satu penghiburan ya, kekuatan penghiburan. Tapi malah justru si Ayub ini suruh mengoreksi, coba introspeksi kehidupan dia. Apakah ada satu kesalahan yang dilakukan
oleh Ayub sehingga Ayub tuh harus mengalami penderitaan seperti ini ya. Ketiga sahabat itu justru menyalahkannya dan mengatakan pasti ada dosa tersembunyi di dalam hidup Ayub yang harus dia sesali, yang dia apa? Ya harus diakui gitu ya di hadapan Tuhan. Kemudian Ayub katakan sekali lagi nih Pak Simon, Ayub katakan enggak, saya tidak ada satu. Dia yakin dan yakin bahwa Tuhan itu dia tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dia ya tanggapan daripada Ayub ini Pak Simon? Terlepas dari tragedi yang mengelilinginya dan fakta bahwa ia tidak memahaminya ya, Ayub ini tetap setia, Pak Simon. Ia bertahan dan dia tidak menyalahkan serta tidak mengutuki Allah. Sebaliknya, ketika tergoda untuk menyalahkan Allah, ia menyatakan ada satu ayat ya dalam Ayub 1 ayat 21. Ini ayat yang sangat bagus sekali ya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali di dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini satu iman yang teguh ini Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Pelajaran yang bisa kita ambil. Meskipun penderitaan, ujian ya, pencobaan yang dialami oleh kita, bahkan yang sangat berat apapun, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Pencobaan itu datang daripada Tuhan. Jangan kita mengutuki Tuhan kita ya. Tetapi gantinya malah justru berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa kehidupan kita itu ada di dalam kendali Tuhan. Bahwa dialah yang memberikan, dia yang juga yang akan mengambil. Rasa apa penyerahan yang sungguh-sungguh itulah yang perlu kita kita kobarkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita itu sadar bahwa kehidupan itu hanyalah Tuhan saja ya. Dipegang, dikendalikan hanya kepada Tuhan. Dan kita hanya bersyukur dan mengucap syukur bahwa kita diizinkan untuk tetap menikmati kehidupan di atas dunia ini, Pak Simon. Nah, seperti halnya dengan Ayub, tetap kuat ya. Dia menolak menyalahkan Tuhan dan tetap berpegang sekuatnya kepada kita. Tentunya kita semuanya, khususnya pemirsa The Swift Ministry ya Pak Simon ya. Supaya kita tetap hanya berpegang kepada Tuhan saja. Penderitaan-penderitaan yang kita alami itu tidak berat ya. Ya, kecuali kalau kalau kita lupa akan berkat pimpinan Tuhan masa lalu, penderitaan yang kita alami itu akan semakin kita rasakan semakin berat. Namun jika kita selalu ingat akan berkat pimpinan Tuhan pada masa lalu, pencobaan, penderitaan, bahkan ujian yang kita alami itu terasa ringan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil Pak Simon dan pemirsa The Same Ministry, tetaplah berpegang kepada Tuhan, tetaplah berserah sepenuhnya kepada Dia, karena Dia yang akan memberikan kehidupan bagi kita dan jalan keluar yang terbaik bagi kita semuanya. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Same Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Jalan ke Emmaus. Dan kita tahu di sini setelah Yesus disalibkan, banyak murid-muridnya merasa kecewa ya. Nah, tapi Yesus menemui mereka dan memberikan penjelasan yang sangat bagus. Dan kita dengar penjelasan dari Pak Fajar. Ya, ini kita belajar dari pengalaman dari murid ya, murid Yesus ya, ketika peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Sebetulnya kisah ini dicatat Pak Simon di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 27. Pemirsa The Same Ministry bisa membaca secara lengkap ya dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 27. Dan saya lihat di sini ayat 13 ya. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi mereka itu mengadakan perjalanan sepanjang 7 mil ya dari Yerusalem. Mereka akan datang dari Yerusalem ya pergi ke kampung yang bernama Emmaus. Dua murid ini sedang berjalan-jalan, berbincang-bincang mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini dia, yaitu di Yerusalem. Kedua murid ini tidak menyangka sama sekali Pak Simon dan pemirsa The Same Ministry. Ketika Yesus itu naik keledai, kemudian diiringi menuju kota Yerusalem dan disoraki dengan Hosana, Hosana ya. Hosana kita masih ingat ya. Mereka berharap bahwa Yesus ini adalah menjadi raja ya. Raja yang akan membebaskan mereka dari tentara Romawi.
Tapi rupanya setelah mereka mengadakan arak-arakan di Yerusalem, setelah mereka mengibas-kibaskan daun palem, kemudian membuat kayak karpet merah gitu ya, supaya Yesus berjalan dengan sorak-sorai yang begitu bergemuruh. Tapi rupanya ada satu peristiwa setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, mereka kemudian menyaksikan sendiri murid-murid Tuhan Yesus. Yesus ditangkap, kemudian diadili. Bayangkan ya, dari Yesus itu dielulukan, kemudian ditangkap menjadi seorang seorang penjahat, kemudian dia dijatuhi hukuman, nggak kaleng-kaleng ini, hukuman mati. Dan hukuman mati dipalak di kayu salib. Ini adalah hukuman yang sangat sangat menjijikkan ya pada waktu itu, sangat mengerikan pada waktu itu. Bahkan ketika Yesus itu ditimang oleh salah satu penjahat, mereka malah justru membebaskan penjahat tersebut. Gantinya gantinya dia membebaskan Tuhan Yesus, dan itu sangat miris sekali. Jadi dua murid murid Yesus yang berjalan ke Emmaus, dia berbincang-bincang bagaimana hal itu terjadi. Itu kan sebetulnya menekan menekan iman dia ya. Iman dia, aduh, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya kan, bahwa Yesus ini, mereka berharap Yesus inilah yang akan membebaskan mereka dari penjajahan tentara Romawi. Tapi apa yang mereka harapkan, ekspektasi mereka itu tidak terwujud. Pada akhirnya Yesus disalibkan, kemudian mati, ya mati sudah tidak tidak bisa apa-apa. Dan yang paling mengejutkan adalah setelah 3 hari jasad Yesus ini malah hilang. Meskipun Yesus itu adalah bangkit di antara orang mati, mereka masih nggak yakin betul ya bahwa kok bisa jenazahnya bisa hilang. Jadi mereka betul-betul benar-benar depresi, nggak habis pikir kenapa hal itu bisa terjadi gitu ya. Nah, ketika mereka berjalan ke Emmaus, Pak Simon, Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Jadi ada satu, mungkin ada, ya, mata mereka belum dibuka ya. Kemudian Yesus berbincang-bincang, mereka malah justru, apakah kamu adalah orang yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem? Kemudian dia ceritakan gitu kan. Tapi lagi-lagi ya, Yesus dia memberikan satu harapan ya, harapan bahwa itu semuanya itu sudah tertulis di kitab nabi-nabi, bahwa Mesias itu harus menderita. Kemudian, singkat cerita Pak Simon, Yesus diajak oleh mereka untuk tinggal ya di Emmaus itu. Kemudian Yesus seperti biasanya dia berbincang-bincang, dia memimpin ada satu untuk mereka mau makan, dan apa yang terjadi Pak Simon? Mata mereka dibuka ya di dalam Lukas 24 ayat 30 ya. Saya akan bacakan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Wah, ini ya. Kata mereka kepada seorang yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bayangkan ya, dari iman dia yang terpuruk, dia merasakan bahwa iman mereka itu mundur, Pak Simon. Kemudian dia menyaksikan sendiri, mendengar sendiri apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sepanjang perjalanan. Kemudian Yesus memimpin untuk makan roti itu. Kok dia merasa kok seperti ini yang dilakukan oleh guru dia. Berarti yang di hadapan dia itu adalah guru dia, yaitu Yesus itu sendiri. Kemudian mata dia mereka dibuka dan mereka melihat, menyaksikan bahwa Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Bayangkan perasaan mereka. Happy ending ini sebetulnya. Dan semula mereka itu merasakan bahwa iman mereka sudah undur setelah melihat Yesus dengan mata kepala sendiri. Bahwa Yesus itu sudah bangkit. Bagaimana tidak berkobar-kobarnya hati dan perasaan mereka. Dan mereka kembali ke Yerusalem. Menceritakan itu semuanya kepada murid-muridnya. Ini luar biasa sekali. Iman mereka yang sempat undur itu dikuatkan, diteguhkan. Karena apa, Pak Simon? Pelajaran yang bisa kita ambil. Kita selalu mendengar, telinga mereka mendengar, ya. Dia sendiri menyaksikan Yesus berada di depan mereka sendiri.
Jadi pelajaran buat kita Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Cobalah kita mendengar suara Tuhan. Ketika badai itu menghantam kehidupan kita, cobalah kita mendengar bisikan Roh Kudus, bisikan Tuhan. Dan kita menyaksikan ya, dalam imajinasi kita, kita bertemu dengan Yesus, bahwa dialah yang memberikan satu pengharapan. Bagaimana perasaan kita ya, apa tidak berkobar-kobar ya, menyaksikan sendiri, mendengar sendiri melalui firman Tuhan, bahwa Yesus memberikan satu jaminan kepastian, harapan kepada kita semuanya. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan ke topik selanjutnya di hari Kamis dengan judul Lihat Yesus. Dan di pelajaran sahabat ini ada tulisan yang menarik, dikatakan, di tengah kemudahan hidup, kita perlu memusatkan perhatian kepada Yesus dan apa yang Ia nyatakan tentang kasih Allah bagi kita. Dan ini adalah kata-kata pengharapan dan kita dengar penjelasannya dari Pak Fajar. Iya Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi pelajaran yang melihat Yesus ya. Bagaimana kita bisa memandang Yesus. Sebetulnya pelajaran ini sangat singkat. Pernahkah Anda dan kita semuanya berharap bisa melihat Yesus ketika kita merasa putus asa? Ketika kita dihantam oleh ujian, pencobaan, ya, berbagai macam penderitaan yang kita hadapi. Apakah kita memiliki satu kerinduan untuk melihat Yesus ketika keputusasaan itu melanda dalam kehidupan kita? Ini menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara-saudara kita semua ya, seluruh pemirsa di sini istri. Ada satu pelajaran yang yang menarik di sini, seperti yang dikatakan oleh Pak Simon ya. Kadang-kadang penderitaan, pencobaan, ujian yang kita hadapi itu menjadi satu barrier atau penghalang kita ya. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus oleh karena penghalang-penghalang itu. Kadang mata kita itu bukan tertuju kepada Yesus, tetapi justru kita tertuju kepada penderitaan yang kita alami. Ya, mungkin sakit penyakit ya, sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin dengan pasangan hidup kita, bahkan mungkin dengan anak-anak kita, mungkin dengan masalah di dalam pekerjaan, tangan usaha kita. Semua itu bisa menjadi satu penghalang kita untuk kita bisa melihat Yesus secara langsung. Tapi pelajaran ini memberikan satu satu jaminan kepastian. Penderitaan itu jangan menjadi satu halangan bagi kita untuk melihat dan menyaksikan wajah Yesus. Jangan sampai itu menjadi penghalang bagi kita. Bagaimana kita bisa melihat Yesus di saat keputusasaan, di saat penderitaan itu kita alami. Coba kita kita bayangkan ya. Bayangkan ketika kita ingin bertemu dengan Yesus ya. Nah, pada waktu Yesus itu datang dalam imajinasi kita, dalam mimpi kita, kita pasti akan jatuh tersungkur. Kita menyampaikan segala unek-unek kita ya. Bahkan kita, ya istilahnya curhat Pak Simon ya. Curhat, kita berbicara ya. Berbicara dengan Tuhan. Dan hal ini saya pernah lakukan juga Pak Simon. Ketika saya berdoa di dalam kamar gitu ya. Sendiri gitu ya. Bertelut, berbincang-bincang dengan Tuhan melalui doa. Kemudian kita ungkapkan ya, ini doa secara pribadi ya, doa secara pribadi. Kita ungkapkan semua unek-unek kita, bagaimana penderitaan itu harus kita alami, tetapi kita memiliki satu harapan ya, hanya kepada Yesus. Kita seakan-akan bahwa Yesus itu berada di hadapan kita. Kita berbicara dengan Dia, kita tersungkur, tersungkur di hadapan Dia. Kita melihat bahwa Yesus itu berada dekat di dalam diri kita. Dan apa yang kita rasakan? Ada satu kedamaian yang tidak kita sadari, bahwa Tuhanlah yang memegang tangan kita, Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Dan saya yakin seakan-akan pikiran kita itu dicerahkan. Ada uh, satu apa namanya jalan keluar yang terlintas di dalam benak kita. Benar-benar ada satu jalan keluar yang terlintas, yang barangkali kita tidak pernah pikirkan. Itu datang daripada Tuhan. Ketika kita berbicara dengan Tuhan melalui doa syafaat secara pribadi, itu akan memberikan satu dampak yang sangat besar sekali Pak Simon. Ya. Dan dengan penuh dengan sukacita,
memiliki satu keyakinan, kita sampaikan unek-unek kita ya di hadapan Tuhan, kemudian Tuhan memberikan satu jalan keluar, memberikan keyakinan, jangan takut. Aku akan mengendalikan segala sesuatu. Betul-betul penyerahan yang sungguh-sungguh ya kepada Tuhan. Ya sudah, kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Oleh karena itu, Tuhan akan memberikan satu kedamaian bagi kita. Ini satu hal yang luar biasa. Jarang orang mengalami ini. Tetapi ketika kita mengambil kesempatan untuk berbicara dengan Tuhan secara pribadi ya, bahkan mungkin ya, dengan keluh kesah, tapi hanya dengan kepada Yesus saja, ada satu penyerahan yang total yang sungguh-sungguh, maka dia akan menopang hidup kita. Dia akan memberikan satu kelegaan bagi kita. Demikian, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Jangan lupakan, tetaplah berdoa, tetaplah memandang kepada Yesus. Jangan sampai penderitaan, kemudian sakit penyakit menghalangi mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus kita. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita telah berada di ujung pembahasan kita di Jumat, dan kita dengar Pak Fajar untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Ya Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, tentunya kita semuanya masih hidup di atas dunia yang penuh dengan dosa ini. Kita menyadari secara manusiawi ya, bahwa kita harus mengalami rasa sakit, kita harus mengalami penderitaan, pencobaan-pencobaan maupun ujian-ujian. Kita menghadapi setiap hari ya, kesulitan hidup. Dan hal inilah yang menyebabkan kemunduran iman kita, yang akan menggerus iman kita kepada Yesus. Kadang-kadang kita juga mempertanyakan, di mana Tuhan Yesus? Di mana kasih Yesus itu? Mengapa Engkau ya membiarkan kami? Mempertanyakan, di mana kasih Tuhan Yesus itu? Apakah Engkau tidak akan membantu dan menolong kami yang menderita ini? Namun saat ini kita melihat bagaimana ya, berbagai-bagai tokoh di dalam Alkitab, mereka juga mengalami kemunduran akan kehidupan mereka, mengalami kemunduran akan iman. Namun kita dapat melihat mereka dapat dikuatkan, bahwa dengan respon yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab pada masa lalu, mereka betul-betul berserah sepenuhnya kepada Tuhan, mereka tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka penderitaan yang mereka alami mereka dapat lewati. Inilah yang akan memberikan kekuatan ya dalam kita mengarungi kehidupan di atas dunia ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan jangan sampai penderitaan yang kita alami, pencobaan yang harus kita alami juga, kesulitan hidup, ekonomi, mungkin dengan pasangan kita, atau mungkin dengan keluarga kita, saudara-saudara kita, masalah di dalam pekerjaan, tangan usaha yang kita lakukan, mungkin tidak mendatangkan keuntungan bagi kita. Namun janganlah itu menjadi penghalang bagi kita untuk melihat wajah Yesus. Ketika kita melihat wajah Yesus, iman kita tidak akan undur. Iman kita semakin berkobar-kobar. Kita menantikan Tuhan yang memberikan satu pengharapan bagi kita, yaitu kehidupan kekal dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga nanti. Demikian Pak Simon dan pemirsa Safe Ministry. Terima kasih kepada panelis Pak Fajar yang telah menjelaskan selama 1 minggu ini pelajaran yang telah kita pelajari. Dan biarlah kita tetap memandang kepada Yesus dan berharap hanya kepadanya, karena Dialah Allah kita, Allah yang penolong dan sangat baik terhadap kita. Dan kita akan tutup pelajaran kita dengan doa, dan kami minta Pak Fajar untuk doa. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas pelajaran yang luar biasa sekali. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Tentunya penderitaan yang kami alami, pencobaan, kehidupan, badai kehidupan di atas dunia ini selalu menghantam dalam kehidupan kita. Namun kami yakin percaya bahwa iman kami tidak akan pernah undur. Namun kami akan tetap selalu percaya, berpegang teguh kepada Engkau saja, berserah sepenuhnya kepada Engkau saja. Engkaulah memberikan satu pengharapan bagi semuanya, yang akan memberikan satu jaminan kepastian, kehidupan kekal, dan kehidupan bersama dengan Tuhan di kerajaan surga nanti. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah iman mereka semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, dan kami tidak akan pernah undur. Dan biarlah penderitaan yang kami alami tidak akan menghalangi pandangan kami melihat wajah Yesus yang satu-satunya pengharapan,
penolong yang sejati bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih pada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh mensuka video ini, berlangganan di channel kami, mengkomen, dan membagikannya agar orang lain boleh dapat berkat. Dan kita akan bertemu kembali di minggu depan dengan pelajaran yang baru. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.